Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Pitaloka dengan NIM 2218010 dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, dan lingkup administrasi. Pertama, mengenai pengertian administrasi pendidikan. Jadi, dari sekian banyak pengertian administrasi, menurut para ahli dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan itu terdiri dari dua kata. Jadi, maksudnya adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengarahan dalam rangka mengintegrasikan kemampuan dengan mengelola sumber daya baik personil, spiritual, material yang punya sangkut paut dalam mencapai tujuan dalam sebuah pendidikan. Kemudian mengenai pentingnya administrasi pendidikan. Nah, jadi administrasi pendidikan itu sebagai subsistem dalam segala keseluruhan sistem di sekolah atau lembaga suatu pendidikan atau lembaga pendidikan. Pengelolanya itu minimal 4 hal, yaitu mengenai POAC atau POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, jadi dengan adanya bidang garapan, administrasi yang ada di sekolah itu direncanakan dengan sedemikian rupa. Mengenai planning, nah jadi planning ini meliputi peraturan, tujuan, dan mencari cara bagaimana caranya untuk mencapai tujuan. Nah, jadi planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk dimanajemenkan. Nah, kemudian selanjutnya mengenai organizing. Nah, jadi itu adalah proses untuk memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan suatu lembaga pendidikan yang berhubungan dengan organisasi tadi. Nah, organizing ini juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Jadi, tugas itu dikerjakan oleh ahlinya, oleh bidangnya, orang yang memiliki skill pada suatu pekerjaan itu. Nah, selanjutnya actuating. Nah, actuating ini merupakan perencanaan dan pengorganisasian yang bila diikuti dengan pelaksanaan kerja, yaitu untuk dibutuhkan sebuah kerja keras. Nah, kerja yang cerdas dan juga perlu juga kerjasama. Nah, sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Nah, pelaksanaan kerjanya itu harus sejalan dengan rencana yang telah disusun, kecuali kalau memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian gitu. Selanjutnya mengenai controlling. Controlling ini agar pekerjaan sesuai dengan visi, misi, dan aturan atau program kerja. Nah, maka dibutuhkan pengontrolan, jadi controlling, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Nah, kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan, sudah ada suatu pengontrolan. Jadi sudah terpikir bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, jadi kontrol ini baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian, sehingga hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi. Jadi ada antisipasi dan penyesuaian sesuai dengan situasi. Selanjutnya mengenai tujuan administrasi pendidikan. Nah, jadi menurut Sergio Vanni and Carver, dilihat dalam dasar tujuan dasar, jadi itu memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama mengenai efektivitas produksi. Nah, efektivitas atau efektif berkaitan dengan tujuan pencapaian. Jika kita memiliki tujuan selama 1 tahun, maka dengan melaksanakan administrasi pendidikan dari segala bidang garapan pendidikan, maka tujuan itu sebelum 1 tahun harus tercapai. Selanjutnya mengenai efisiensi. Nah, melalui kegiatan administrasi pendidikan
seluruh program terkait dengan bidang garapan administrasi pendidikan bisa dilaksanakan secara efisien, yaitu dengan efisien terkait dengan waktu. Dengan administrasi dan waktu yang efisien, maka dapat dilaksanakan dengan kontrol yang lebih optimal. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu kemampuan menyesuaikan diri. Nah, dalam penyesuaian diri ini contohnya dalam hal kurikulum. Nah, dalam kurikulum itu terdapat beberapa tuntutan. Nah, jadi bagaimana kita sebagai tenaga kependidikan untuk bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berbeda dari kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang. Dan itu juga kemampuan menyesuaikan diri, bagaimana nanti siswa atau mahasiswa lulusan dari sana dibutuhkan di pasar atau di dunia kerja yang seperti apa. Jadi bisa menyesuaikan diri di sana. Nah, bagaimana supaya sekolah atau perguruan tinggi bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar? Jadi, bagaimana caranya supaya siswa atau mahasiswa bisa memperoleh skill untuk bisa lulus di perusahaan atau pasar? Administrasi pendidikan juga bertanggung jawab membentuk serta melahirkan peserta didik yang berkualitas dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Video presentasi saya mengenai fungsi, tujuan, dan lingkup administrasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.